Inilah 4 sahabat Nabi yang menjadi khalifah, dan termasuk ke dalam nama-nama 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. 1. Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq merupakan sahabat pertama Rasulullah. Beliau juga termasuk ke dalam orang-orang dari golongan yang pertama, yang mempercayai Nabi Muhammad dan memeluk agama Islam. Setelah Nabi wafat, beliau jugalah orang pertama yang melanjutkan kepemimpinan Nabi Muhammad. Lalu ketika Nabi menyiarkan agama Islam di tanah Arab, Abu Bakar As-Siddiq selalu menemani dan menjaga Nabi Muhammad. Beliau pun adalah orang yang menemani Nabi pada saat melakukan hijrah dari Mekkah ke Madinah. Meskipun ancaman pembunuhan kerap ditujukan padanya, Abu Bakar tak gentar dan terus maju membela Islam. Begitu pula sifat-sifat yang perlu diteladani dari sosok beliau adalah lemah lembut, penuh sabar dan selalu berkata jujur. Oleh sebabnya gelar As-Siddiq, yang berarti berkata benar, disematkan untuk beliau. Kemudian dari sumber-sumber sejarah Islam, banyak dikatakan bahwa Abu Bakar adalah seorang yang dikenal sebagai pedagang, hakim yang memegang kedudukan tinggi di masanya, orang yang terpelajar dan dapat menafsirkan mimpi. Lalu kemudian Nabi Muhammad pun sangat mempercayai Abu Bakar. Di akhir hayat Nabi, beliau menunjuk Abu Bakar untuk menggantikannya sebagai imam sholat berjamaah. Hal ini juga merupakan suatu pertanda bahwa kelak beliaulah yang akan menggantikan Nabi sebagai khalifah umat muslim. 2. Umar bin Khattab. Pada waktu itu Umar sempat memiliki niatan untuk membunuh Nabi Muhammad di awal-awal ajaran agama Islam hadir di Mekah. Kemudian Umar mendapatkan hidayah ketika mendengar saudarinya melantunkan ayat suci Al-Quran. Ia pun bertaubat dan langsung memeluk agama Islam tanpa ragu. Setelahnya, Umar menjadi salah satu khulafaur Rasyidin yang paling berpengaruh dalam penyebaran agama Islam. Umar bin Khattab pun dikenal sebagai orang yang sangat pemberani, di mana ia tidak akan segan mengangkat pedangnya dan berjihad untuk membela agama Allah. Salah satu sifat yang harus diteladani dari beliau adalah berani bersuara untuk membedakan mana yang benar dan yang salah. Sifatnya tersebut membuat beliau mendapat julukan Al-Faruq, yang memiliki arti pembeda antara yang salah dan benar. Kepemimpinan Umar bin Khattab setelah wafatnya Abu Bakar sangat dikenal, bahkan membuat Islam tersebar hingga sepertiga dari penduduk dunia. Beliau lahir di tengah keluarga yang berkecukupan, tidak kaya raya namun tidak miskin pula. Namun Umar termasuk orang yang bisa membaca dan menulis, suatu kemampuan yang tidak banyak dimiliki oleh orang-orang pada masa tersebut. Saat masa jahiliyah dan sebelum memeluk Islam, Umar termasuk salah satu orang yang disegani. Tubuhnya yang kuat bahkan membuatnya menjuarai pertandingan gulat di Mekah. Ketika itu pula, ada tradisi orang Mekah yang mengharuskan untuk mengubur anak perempuan hidup-hidup. Beliau pun termasuk salah satu orang yang tidak segan mengubur putrinya hidup-hidup dan sangat menyesali perbuatannya setelah masuk Islam. Beliau juga dikenal sebagai peminum dan pemabuk. Akan tetapi setelah memeluk agama Islam, beliau sama sekali tidak pernah menyentuh alkohol. 3. Utsman bin Affan. Utsman bin Affan juga termasuk golongan as-sabiqunal awalun, yakni golongan orang-orang pertama yang memeluk agama Islam. Utsman dikenal sebagai saudagar kaya raya di tanah Mekah. Meskipun memiliki kekayaan yang berlimpah, ia memiliki sifat-sifat yang patut diteladani, yakni dermawan, sopan dan selalu bertutur kata lemah lembut, juga selalu menggunakan hartanya yang melimpah untuk bersedekah, infak dan berzakat. Utsman bin Affan juga dikenal sebagai pemimpin dengan tingkat kepedulian sosial yang sangat tinggi. Salah satu contohnya adalah beliau mewakafkan sebuah sumur yang bisa digunakan oleh masyarakat pada saat musim kemarau tiba. Beliau pun menjadi khalifah menggantikan posisi Umar bin Khattab. Di masa kepemimpinannya, ada banyak kemajuan di bidang infrastruktur dan perkembangan Islam lainnya, seperti membangun angkatan laut khusus orang-orang Islam pertama. Kemudian wafatnya Utsman bin Affan dikenal tragis sekaligus mengharukan. Beliau wafat dibunuh oleh para pemberontak saat sedang membaca Al-Quran. Beliau pun wafat secara syahid dan hal ini pernah disampaikan oleh Rasulullah jauh sebelum hari tersebut tiba. 4. Ali bin Abi Thalib. Setelah istri Rasulullah, Siti Khadijah, Ali bin Abi Thalib adalah orang kedua yang langsung percaya pada wahyu Allah yang diturunkan melalui Nabi dan memeluk agama Islam. Tak heran, Allah pun menjanjikan surga tanpa hisab bagi Ali bin Abi Thalib. Kesetiaan Ali terhadap agama Islam pun sudah dipupuk sejak kanak-kanak. Beliau belajar langsung dari Nabi Muhammad mengenai agama Islam. Sebagai umat muslim yang berjihad di jalan Allah,
Ali bin Abi Thalib tidak pernah sekalipun absen dalam medan perang untuk membela agama yang beliau yakini, yaitu Islam. Ali bin Abi Thalib bahkan pernah mengambil peran untuk menggantikan Rasulullah ketika kaum Quraisy mengincarnya. Lalu 3 hari kemudian, Ali pun berangkat seorang diri menyusul Nabi Muhammad yang sudah hijrah terlebih dahulu ke Madinah. Beliau melakukan perjalanan di malam yang gelap dan bersembunyi di siang hari untuk menghindari serangan dari kaum Quraisy. Ali bin Abi Thalib pun menjadi khalifah menggantikan Utsman bin Affan selang beberapa tahun setelah beliau wafat. Di masa kepemimpinannya banyak sekali tantangan, oleh sebab terjadinya pemberontakan di sana-sini. Beliau pun menjadi khalifah terakhir yang mendapat petunjuk, Khulafaur Rasyidin. Itulah 4 sahabat Nabi yang menjadi khalifah sekaligus nama-nama 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga.